Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Halo teman-teman youth, luar biasa ya, sudah datang. Doa revival ya ini ya. Iya. Baik, malam hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang hadirat Tuhan. Kita belajar dari Bani Korah, next slide boleh ayatnya. Di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit ya, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Perikop ini adalah ungkapan kerinduan dari Bani Korah. Ya, yang kepengennya itu selalu dekat dengan Tuhan. Kepengennya selalu ada di hadirat Tuhan. Di setiap hidupnya ada hasrat yang luar biasa untuk selalu hidup di dekat dengan Tuhan. Bani Korah mengatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ya, seolah-olah ini hadirat Tuhan ini jadi tempat favoritnya Bani Korah. Ya, kemudian dikatakan juga dia ngomong jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Kalau baca ini saya tuh kepikirannya gini, hadirat Tuhan tuh yang seperti apa sih? Kok Bani Korah ini sampai ngomong jiwaku hancur karena merindukan, bukan merindukan Tuhan. Bukan merindukan Tuhannya. Tetapi dia ngomong hanya pelatarannya saja ini loh jiwaku merindukan sampai hancur. Ya, hadirat Tuhan yang seperti apa sih yang Bani Korah ini alami, ya sehingga dia menggambarkan kerinduannya sampai dia berkata jiwaku hancur. Seolah-olah tidak ada tempat yang lain, ya di pelatarannya tok nggak apa-apalah. Yang penting ketemu dengan Tuhan. Ya, kemudian ngomong lagi ya di ayat ini. Berbahagia orang yang diam di rumah-Mu. Ya, hanya dekat dengan Tuhan yang membuat si Bani Korah ini menjadi bahagia. Nah, kenapa sih kok Bani Korah sebegitu merindukan hadirat Tuhan? Ada apa dengan hadirat Tuhan? Ada apa ketika Bani Korah itu ketemu dengan Tuhan? Saat Tuhan Yesus pelayanan ya, kurang lebih 3,5 tahun, dimanapun Tuhan Yesus melayani, siapapun yang dia temui, pasti terjadi sesuatu yang luar biasa kepada orang itu. Silakan Bapak Ibu teman-teman nanti baca ya di kitab, di Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap kali Tuhan Yesus menemui seseorang, selalu terjadi perubahan. Selalu terjadi hal yang dahsyat. Saat kita bertemu dengan Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Amin. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak bakal jadi orang yang sama. Setiap Tuhan Yesus melangkah ketemu dengan orang, setiap orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus pasti hidupnya berubah. Dan saya percaya setiap kita yang ketemu dengan Tuhan Yesus pasti hidup kita akan berubah. Saat kita ada di dalam hadirat-Nya, hidup kita pasti akan diubah. Tuhan tidak bakal ketemu dengan kita, cuma kita ketemu aja, ya Bu Viti ya, oke sudah selesai. Tidak cuma gitu, tetapi pasti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang dahsyat pasti yang akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan.
beberapa peristiwa, saya ambil beberapa aja ya, lima lah ya. Yang pertama ketika Tuhan Yesus ada di pernikahan Kana, ya, mujizat pertama kali. Pasti tahu semua ya mujizat di Kana. Pada waktu itu sebuah pernikahan, pesta pernikahan, kemudian ketika masih banyak tamu yang hadir, tiba-tiba anggurnya habis. Pasti tuan rumah ya, pasti yang ada di dapur pasti kalang kabut. Ya habis ki piye. Ya. Kalau nanti toh habis pasti akan jadi omongan orang. Ya enggak, tamunya masih datang, terus IO-nya datang ya, WO-nya. Mohon maaf, es tehnya habis. Mohon maaf, minumannya habis, soft drinknya habis ya. Jadi nanti makan sate, makan siomay pedes-pedes tanpa minum enggak apa-apa ya, maaf ya. Kira-kira yang menikah malu enggak Bapak Ibu? Malu. Enggak cuma malu, jadi omongan, jadi aib. Ya. Kalau sekarang kan pernikahan jadi adu gengsi lah gitu ya. Wah, mau masuk nikah ning ngene kono as. Masuk makanannya kayak gini tuh kan seperti itu. Ya. Nah, ini kejadiannya kehabisan air minum, yaitu anggur. Tapi pada saat Tuhan hadir di situ, Tuhan memberi solusi. Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, bahkan jalan keluarnya bukan yang standar, jalan keluarnya yang terbaik. Diberi anggur yang terbaik sampai orang ngomong harusnya anggur yang terbaik itu datangnya di awal bukan yang di akhir, kan seperti itu. Ya. Kalau saudara saat ini sedang mengalami krisis dalam pernikahan, saudara harus ada di hadiratnya. Amin. Yang belum nikah enggak usah ketawa-ketawa besok. Kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu Saudara sedang krisis dalam pernikahan, harus ada di hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya, Dia akan kasih solusi yang terbaik. Yang kita takutkan akan jadi aib omongan orang-orang. Ya, akan menjadi sebuah kabar yang luar biasa. Pernikahan kita akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Karena Tuhan bekerja di dalam pernikahan kita. Yang kedua, pada saat Petrus dan kawan-kawan semalaman tidak dapat ikan, ya sudah bekerja, nebar jaring, jala dan lain sebagainya. Pada waktu pagi dia kembali ke darat tidak dapat apa-apa. Ya, pekerjaan yang gagal, pekerjaan yang kondisinya mungkin susah, mungkin sudah berjuangnya, sudah sudah berusaha tapi tidak ada hasilnya. Sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kerjanya sudah ngotot, kerjanya sudah habis-habisan, tetapi hasilnya nol. Saudaraku, saat Tuhan hadir, Dia mengubah pekerjaan yang gagal menjadi penuh dengan berkat, bahkan melimpah-limpah. Amin. Mungkin buntu. Ya, aku sudah coba ini enggak bisa, aku coba ini gagal. Kita harus ada di dalam hadiratnya. Kalau saat ini ada di antara kita yang punya masalah di dalam pekerjaan, sedang sulit, mungkin sudah sampai putus asa, sudah habis-habisan tapi tidak ada hasilnya. Tenang saudara, Dia ada di sini untuk memberkati kita semua. Amin. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini boleh angkat tangan. Amin. Kemudian ketika masih di daerah Galilea, Tuhan berjalan mau pelayanan, tiba-tiba seorang kusta datang menghampiri, kemudian tersungkur dan dia bilang, Tuhan kalau Tuhan mau tahirkan aku. Orang kusta berbicara apa, saudaraku? Orang kusta itu pasti dikucilkan, pasti tidak dihargai. Tidak punya teman pasti, tidak ada yang mau bergaul. Bahkan parahnya orang yang yang kusta itu selalu dijudge bahwa dia itu kena kutuk. Tetapi saat ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika orang ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya akan diubahkan. Seburuk apapun keadaan orang tersebut, hidupnya akan diubahkan. Mungkin saat ini
di antara kita ada yang merasa tidak dihargai, atau sedang merasa kok hidupku selalu dihina orang. Karena latar belakang lah, karena keluarga yang mungkin tidak baik lah. Tidak apa-apa, saudara. Karena kalau kita ada di hadiratnya, Dia yang pasti akan menguatkan hatimu dan akan mengubahkan hidupmu. Dia Tuhan, Dia Allah yang sangat-sangat peduli dengan kita. Berikutnya, ya, kisah yang sangat favorit sekali ya. Wanita 12 tahun pendarahan yang putus asa. Ketika Tuhan Yesus berjalan di kerumunan orang banyak, ya, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Ya, di sana diceritakan wanita ini 12 tahun berusaha mencari tabib kemana-mana. Berusaha berobat kemana-mana. Sampai dikatakan di kitab Markus itu dikatakan sampai dia itu habis-habisan. Uangnya habis-habisan untuk berobat. Belum ada BPJS. Ya, berusaha mencari cara gimana caranya supaya dia bisa sembuh. Tapi nihil, tidak ada. Tidak, malah semakin parah. Tapi pada saat itu ketika Tuhan Yesus lewat, dia ketemu dengan Tuhan. Apapun caranya ya, dia menjamah jubahnya dan lain sebagainya. Sakitnya disembuhkan. Dia kembali bisa beraktivitas normal. Dia bisa kembali menjadi kesaksian bagi orang lain yang dia temui. Kalau saat ini segala usaha kita tidak membuahkan hasil, kita sudah capek habis-habisan, mungkin sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada jalan keluar. Malam hari ini, saya percaya Dia akan menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan hal yang buruk menjadi hal yang baik. Satu lagi, pada saat Tuhan Yesus melewati kota Nain, ketika di pintu gerbang Tuhan Yesus dilewati rombongan lelayu, rombongan orang mati yang akan membawa ke kuburan. Ya, ternyata yang mati adalah seorang anak muda dari seorang janda. Sudah janda, anaknya satu-satunya mati, anak cowok. Mungkin anak-anaknya yang satu-satunya mati ini adalah harapannya dia. Ya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Pasti dia akan kehilangan support dalam hidupnya. Dia pasti akan kehilangan semangatnya. Dia pasti akan kehilangan passion dalam hidupnya. Mungkin anak ini akan jadi tulang punggung keluarganya, tapi mati. Tidak sesuai harapan dari mamahnya yang sudah sendiri malah mati anak satu-satunya. Pada saat itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, anak itu dibangkitkan. Harapan itu kembali hidup. Kalau harapanmu, sandaran hidupmu, semangatmu hilang, Dia akan mengubahkanmu malam hari ini. Kesedihan akan diubahkan menjadi sukacita, menjadi penuh dengan harapan. Bani Korah tahu betul kalau kita ada di dekat Tuhan, kalau kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita ada di hadiratnya, Dia pasti akan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Amin. Kalau harapanmu hilang, kalau kita butuh solusi malam hari ini, kondisi pekerjaan yang susah, gagal, mentok, tidak ada yang peduli, kamu dihina, kamu direndahkan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menemani. Saudara perlu bertemu dengan Tuhan malam hari ini. Di hadirat Tuhan tidak ada ketakutan. Di hadirat Tuhan tidak ada kebimbangan. Di hadirat Tuhan tidak ada keterpurukan. Tidak ada keputusasaan. Amin. Malam hari ini yang kau pengen ketemu dengan Tuhan, angkat tangan. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan bekerja menyatakan kasih-Nya kepada kita. Satu ayat di dalam Yesaya, next slide. Yesaya 30 ayat 18, ini hatinya Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu nunggu-nunggu kapan?
ya, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini kabar baik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu menanti-nantikan kita. Kapan aku bisa ketemu dengan Nathan? Kapan aku bisa ketemu dengan Felis? Kapan saya bisa ketemu dengan Yaya? Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya ini loh kepada kita. Ya, rasa rindu Tuhan berjumpa dengan kita itu lebih besar daripada kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Malam ini mungkin kita di sini sudah perjuangan ya, korban waktu, korban tenaga, jangan sampai Tuhan lewat gitu aja, amin. Kalau baca ayat ini saya percaya sebelum kita sampai di gereja ini loh. Ya, ini kan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita sampai di gereja, Dia sudah ada di sini menunggu kita. Amin. Bahkan sejak minggu lalu Pak Hendro ngirim flyernya lewat grup WhatsApp gereja gitu ya. Ini Tuhan tahu ada flyer ini, wah Tuhan pasti sangat excited. Ini akan ada banyak orang yang mau ketemu dengan aku. Tuhan rindunya besar seperti itu, kita juga punya kerinduan. Klik ketemu, di situ Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan pasti akan sangat excited menantikan waktu-waktu ini. Karena Dia akan ketemu dengan anak kesayangannya, yaitu saya dan saudara semua. Amin. Malam hari ini Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang lelah, yang putus asa, yang takut, yang gagal. Jangan bimbang malam hari ini. Dia ngomong kepada setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Amin. Malam hari ini bebaskan diri Bapak Ibu Saudara, cari tempat yang paling nyaman karena kita malam hari ini akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Silakan nanti Bapak Ibu, teman-teman kalau mau berdiri boleh berdiri, kalau capek duduk silakan duduk. Ya, kita bebas malam hari ini. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Katakan dengan segenap kerinduanmu malam hari ini. Nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan Rabasyakan Anaralabala tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, dengan sungguh-sungguh ku ingin selalu bersekutu denganmu. Engkau yang rindu malam hari ini, silakan angkat tangan. Engkau boleh angkat tanganmu di hadiratnya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, lebih sungguh-sungguh lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, oh, selamat
kerinduanmu. Malam hari dia akan menunjukkan kasih-Nya. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Your
Yesus God. Yesus God. Narala pasya kana narala bata kana narala bana karapasya kana narala rala narala bata kana narala rala narala rala. Narala bata kana narala bata. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kuinginkan malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan malam hari ini Tuhan. Karena rala mata, ya narana labas. Narana masakana naralana batas. Rasakan tangannya yang penuh kasih. Rasakan kerinduannya malam. Syakana narala pala patasya kana narala pagala patasya kana narala patasya kana narala pala 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 karala nala pala 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 nala pala takana narala pala takana narala pala patasya kana narala rala patakana narala nala patasya kana narala narala patas kana narala patas kana patas kana narala Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Kau Tuhan.
sebab namamu sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, kudus,
Te ke ta kuia ai sina ma wasika yo. Te ba pue ke hai sana ke a. To kuia ta hai ma sakwe ta ma poeti. Ke la puhina te hai tana. Kui e hai e dana ai sina moya. Ta e wahawi te kuia. Na te hau kuke kana ye saka na tui. Ai raki ye saka ka hai dia. Tuwe mahi te kuia te hai to kua. Tahi ai kina i awai. Shani kuia la to hua mahi te kia yese. Tahi a ka ina baku ini kasa ya namo. Tane ka la te hua la hi yese kia. To kuia ka ni ke ala tu hua yuku. Se ke ala boi e te yase. Romo ada di sini Tuhan. Romo ada di sini Tuhan. Engkau membuka kedua tangan-Mu Tuhan.
untuk kami mendekat. Kami mau mendekat Tuhan. Kami mau lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Kami melangkah lebih dekat lagi. Lebih dekat. Hingga kami merasakan sinar kemuliaan. Merasakan pancaran kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyejukkan hati kami. Kasih-Mu yang menenangkan setiap jiwa kami. Kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Pak, kami kangen ketemu Engkau. Kami rindu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu mendengar suara-Mu yang lembut malam ini. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau Bapa kami. Yesus aku Penuhi kami Tuhan. Jamah Tuhan.
ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Bapak katakan hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Syama Tuhan dalam nama Yesus. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Rana labatasya kanana labatasya, kadakana rala-rala-rala-batasya kana rala-batas, kirabatasya kanana rala-batasya. Tuhan menjamahmu saat ini dalam nama Yesus. Rana-rala-batasya, Tuhan menjamahmu. Rana-batasya kana rala-rala-rala-batas. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tersungkur dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku serahkan. Ralapasya kananda ralapatas, naralapatasya kananda ralapatasya. Rasakan tangan yang penuh kasih yang memegang erat hidupmu. Yesus, waktu-waktu seperti ini yang Tuhan tunggu. Ada bersamamu secara pribadi malam ini. Jamaah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih lagi itu. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus. Setiap hati yang hancur, malam hari ini kami sembah Engkau Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
Amin, amin, amin Tuhan. Amin Tuhan.
Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua Yesus jamah ku jadi baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyatakan diri-Mu. Engkau mau menjumpai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menaruh sesuatu di hati kami. Engkau menginvestasikan sesuatu di hati kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, itu investasi yang sangat berarti. Tidak akan pernah berhenti Engkau berkarya buat kami. Tidak akan pernah berhenti Tuhan Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau masih terus bekerja Tuhan. Engkau masih terus berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Karya-Mu selalu dan selalu dan selalu dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang belum menyadarinya, tetapi Tuhan Roh Kudus Kau yang akan terus bekerja dan berkarya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah Tuhan kelemahan kami, tetapi kuasa-Mu semakin nyata dan sempurna.
kuasa-Mu terus bekerja dan bekerja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, pelayananmu, imanmu, kasihmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai